Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Bu Fatim hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan disiapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya sekalian. Ahmad atau Ilah? Hadir. Aifa Putri? Hadir. David Ardiansyah? Waduh ngarepku. Sehat Mas? Alhamdulillah. Dianinta? Bawahnya Dianinta siapa nih? Farel. Yang nggak masuk itu ya. Tadi kenapa tuh sakit ya? Kita doakan semoga teman kita yang sakit diangkat semua penyakitnya. Amin. Kelvin, aduh, Kelvin rambutnya juga agak ditipisin ya. Pokoknya gini loh, kalau rambut atasnya ini masih bisa dikuncir atau dijambak temennya, nah, berarti itu masih kurang pendek ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini, judulnya ini saya berikan judul Remaja Hebat, Remaja Anti Sambat. Nah, kalau kalian misalkan baca nih dari judulnya, kira-kira nanti arahnya kemana nih? Kehidupan remaja, oke. Terus mungkin yang lain ada fotonya nih ya. Ada foto mbak-mbak pakai kursi roda nih, tapi bawa trofi ya. Apa? Kekurangan itu bukan menjadi penghalang untuk keberhasilan. Oh begitu. Nah, kira-kira nanti kita akan bahas seputar itu anak-anak ya. Oke, tujuannya ada 4. Pertama, yaitu kalian atau peserta didik mampu menganalisis faktor internal dan juga eksternal yang dapat mendorong seseorang untuk berprestasi di dalam keterbatasan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelola keterbatasan diri. Yang ketiga, peserta didik dapat membangun motivasi untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan cara efektif untuk berprestasi. Nyampe sini tujuannya kalian udah tahu ya? Paham ya? Kita nanti mau ke arah apa? Gambar yang pertama apa? Gambar apa itu? Gambar yang pertama itu merupakan seorang pemulung gitu ya, bapak-bapak ya, yang sedang mengangkut rongsokan atau sampah ya. Apakah kalian pernah melihat fenomena yang seperti ilustrasi 1, ilustrasi 2, bahkan yang ketiga? Pernah nggak di sekitar kalian seperti itu? Sering Bu. Pernah Bu. Nah itu ya, kalian secara kehidupan nyata aja sudah ada. Anak-anak gini, saya coba mau game dulu setelah ini kita akan berdiskusi ya. Kita gamenya nggak lama-lama, namanya ice breaking. Ini nanti silahkan kalian ikuti arah gerak tangan saya anak-anak ya. Arah gerak tangan saya ini nanti akan mengarah kepada kelompok yang di selatan, tengah, dan juga utara gitu ya. Coba masing-masing kelompok saya minta kalian memikirkan satu kosakata yang unik contoh aja ya. Saya berikan waktu 10 detik ya, silakan berdiskusi ya. 3 2 1 cukup. Oke, sekarang saya minta di kelompok sebelah selatan ya. Kelompok selatan apa? Bakar gitu ya. Bakar. Oke, kelompok tengah Slay. Oke, kelompok sebelah utara kelas gitu ya. Oke, bisa kita mulai anak-anak ya. Tangan kanan saya ini akan bergerak-gerak ya. Kita uji coba dulu ya. Kurang banter ya, harus serentak dan juga keras. Kurang ya. Kita mulai lagi. Kurang, jangan lemes dong. Ayo. Oke, tepuk tangan buat kita. Wah, saya menyesal harusnya diawalin tadi. Nggak apa-apa Nana ya. Oke, kita ngapain aja nih? Ada 6 kegiatan, ada 6 tahapan. Yang pertama, kita nanti akan membentuk kelompok. Kemudian yang kedua, perwakilan kelompok mengambil bahan diskusi dan kertas post-it ke depan ke saya.
setelah kalian berdiskusi 10 menit ya. Jadi masing-masing anggota kelompok ya itu akan menuliskan hasil diskusinya di post-it dan menempelkan pada papan yang telah disediakan oleh guru. Paham nyampe sini? Paham. Jadi kemudian yang terakhir nanti kita akan berdiskusi secara global, secara klasikal ya. Kita bahas bareng-bareng. Kita bagi kelompok dulu ya. Berhitung. Mulai dari mana? Oke, nggak apa-apa dari depan anak-anak ya. Oke. Dari depan ya. Berhitung 1 sampai 4 ya. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, ada kelompok yang jumlahnya nggak sama ya intinya. Oke, kelompok 1 angkat tangan anak-anak. Yang semangat dong. Ayo, semangat kelompok 1 itu ya. Kelompok 3. Jadi gini anak-anak, nanti kelompok 1 silakan kalian berada di sebelah sini. 1. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di bagian belakang ya. 2, 3, 4, 5. Oke anak-anak sudah bergabung ya sama anggota kelompoknya. Sekarang Bu Fatim minta salah satu dari kelompok 1, 2, 3, 4 ke depan ya. Ambil bahan diskusi dan juga kertas post-it-nya. Silakan. Ayo salah satu. Nah, 1, 2, 3, 4. Silakan milih salah satu dari kelompok 1 mana? Kelompok 1. Mana? Ya, nanti kertasnya nyusul ya. Tak antar ke kalian. Yang 2. Oke, anak-anak sudah diterima masing-masing kelompok. Saya sengaja printkan besar ya, biar nanti bisa dilihat dengan jelas. Ya, Bu Fatim jelaskan dulu apa yang harus kalian kerjakan. Ya, temukan faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi tokoh tersebut yang ada di artikel yang saya bagikan ya. Yang mempengaruhi tokoh tersebut untuk dapat berprestasi dengan segala keterbatasannya. Kira-kira faktor internalnya apa? Faktor eksternalnya apa? Nah, saya jelaskan dulu. Faktor internal itu apa? Faktor internal itu dorongan dari dalam diri tokoh-tokoh tersebut ya, untuk dapat meningkatkan motivasi. Di antaranya ya, contoh ya. Contoh 1, fisik ya. Fisik, kemudian intelijensi atau kecerdasan, kemudian sikapnya. Satu faktor ada di satu kertas gitu ya, terus ditempel. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit mulai dari sekarang. Anak-anak karena keterbatasan papan ya, nanti coba agak nyelempet gitu nggak apa-apa ya. Agak nyelempet. Kelompok 1 di sini. Kelompok 3 sudah menemukan. Ini seputar apa nih kelompok kalian? Kisah Lady. Oh, kisahnya apa tuh kisahnya? Seorang anak yang rela menjadi kuli demi kuliah di UNI. Kuliah, oke. Dipahami dulu ya. Baru ditemukan jawabannya. Kelompok 2 gimana? Sudah dapat 1? Sudah. Oke, ini seputar apa nih kisahnya nih? Di Nengah Widiasi. Ninengah. Ini orang mana nih kira-kira nih? Bali. Orang Bali. Oke. Ya, kalau udah dapat, udah ada tulisan 1 gitu ya. Boleh ya. Dapat 1 tempel, dapat 2 tempel. Ayo, itu yang udah. Ya, yang udah boleh ditempel, Mbak. Langsung, Mbak. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai? Oke, yuk kurang 1 menit lagi. Kan anak sambil kita bahas ya. Kisah Lendi, siswa berprestasi dari Banjarnegara yang rela jadi kuli anak-anak ya. Karena ingin kuliah di UNY itu mana? Universitas Negeri Yogyakarta ya. Karena kondisi ekonomi Lendi yang kurang mumpuni untuk dia melanjutkan ke perguruan tinggi, atas motivasi dari gurunya, akhirnya Lendi ini ingin meneruskan pendidikan. Dia menjadi kuli bangunan agar biaya untuk masuk ke perguruan tinggi ini bisa dibayar. Bayar. Oke, gitu anak-anak ya. Kelompok yang lain memahami ya.
Oke, jadi begitu. Lendi ini adalah seorang siswa yang dia itu ingin meneruskan skill olahraganya gitu ya. Kalau kita cermati di sini dia tuh pandai sekali berolahraga. Apa? Lompat tinggi gitu Nana ya. Lompat tinggi. Jadi ingin dikembangkan di salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, faktor internalnya yang bikin dia berprestasi. 1, kalau dari kelompok 3 ya, memiliki prestasi di bidang olahraga. Berarti masuk faktor internal ya. Apa tadi? Intelijensi gitu ya. Skill. Oke. Eksternalnya ada ya. Mendapat dorongan dari guru-guru. Oke, betul ya, sesuai dengan artikel. Dapat dari dorongan dari guru-guru mengurus KIP yang dapat digunakan untuk berkuliah. Kelompok 4. Silakan siapa yang mau menceritakan ulang. Siapa ini? Jadi Raini ini merupakan lulusan terbaik dari UNES, Universitas Negeri Semarang, yang meraih IPK 3,96. Ya. Oke, anak-anak kelompok yang lain kita simak ya, bahwa beliau ini anak dari tukang beca, gitu ya, dari tukang beca. Coba kita cek di kelompok 4, faktor internalnya punya cita-cita yang tinggi, yaitu menjadi guru dan dapat membanggakan orang tua. Betul ya? Punya cita-cita tinggi. Oke, eksternalnya dukungan dari ayah. Oke, betul anak-anak ya, eksternal dan internalnya. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Cara menumbuhkan motivasi berprestasi selain yang sudah diidentifikasi sama kelompok 1, 2, 3, 4. Saya tambahi di sini yang pertama, sesuaikan anak-anak dengan cara kalian belajar atau meraih apa yang ingin kalian capai itu. Kemudian tentukan target, jangan lupa. Target kalian tahun ini apa anak-anak? Lulus? Lulus dong, jangan sampai kalian tidak lulus ya itu ya. Kemudian bergaul dengan teman yang juga punya motivasi berprestasi juga. Kemudian ingat selalu perjuangan orang tua nih yang paling penting. Dari keempat artikel, orang tua mendukung kan? Kita harus tahu anak-anak perjuangan orang tua itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian beri penghargaan untuk diri sendiri. Ketika kalian sudah bisa mencapai satu titik, berikan hadiah untuk dirimu. Kesimpulannya apa coba? Intinya sebuah kesuksesan itu bisa melalui dorongan diri sendiri, juga bisa melalui dorongan dari orang lain. Contoh dari diri sendiri adalah tekad yang kuat, sedangkan dari orang lain adalah orang tua kita yang berusaha memenuhi kebutuhan kita agar hidup kita nyaman dan terjamin. Yang cowok? Ya, jangan jadikan keterbatasan itu sebagai penghalang kita untuk meraih prestasi, Bu. Sekarang kalau kita kaitkan dengan fenomena di awal tadi, mereka ini sebenarnya punya motivasi nggak kira-kira? Ayo. Punya, tapi tidak ditemukan motivasinya. Punya potensi tapi tidak dikembangkan, malah justru melakukan hal yang tidak bermanfaat. Fatim akan bagikan lembar evaluasi. Sekarang coba saya minta bantuannya untuk bagikan ke teman-temannya ya, sambil saya jelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Oke, sambil nunggu dibagikan, sekarang saya jelaskan 1. Tuliskan dalam 1 paragraf pendek yang di dalamnya memuat 1 impian positif kalian atau cita-cita kalian anak-anak. Kemudian yang B, kalian tuliskan keterbatasan atau kelemahan diri kalian apa. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana upaya kalian untuk mewujudkan cita-cita itu, gimana caranya. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kalian luar biasa aktif sekali ya. Kesimpulannya udah, evaluasinya nanti jangan lupa dikerjakan gitu ya. Minggu depan ada materi lagi yang akan saya berikan ke kalian ya. Nggak jauh-jauh dari motivasi berprestasi. Anak-anak cukup? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.